Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, mengawali aktivitas kita, pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mika pasal 7 ayat 8. Demikianlah dikatakan, janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan pernah merasa kecil hati, jangan pernah berputus asa ketika kita menghadapi yang namanya kegagalan, yang namanya penderitaan, yang namanya kesusahan. Karena ingatlah, semakin kita ditempa dengan kesulitan-kesulitan, dengan penderitaan, bahkan dengan kegagalan, disitulah kita akan melihat begitu besarnya kasih setia Tuhan akan memberikan jalan bagi kita. Dan jangan pernah yang namanya sakit hati. Kalau kita sakit hati dengan orang-orang yang merendahkan kita, menyepelekan kita, atau tidak memperhitungkan kita, maka kita akan terus terpuruk dengan segala situasi dan kondisi itu. Tetapi ketika kita menjadi orang yang disepelekan, menjadi orang yang tidak pernah diperhitungkan, maka disitulah kita terus membangun diri kita untuk bisa membuktikan bahwa apa yang mereka anggap kepada kita itu akan berubah. Itulah yang mau dinyatakan oleh firman Tuhan pada hari ini. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Karena ini mau mengingatkan, jangan pernah menganggap rendah orang yang hidup di dalam penderitaannya. Jangan pernah kita tertawa ketika orang sedang menderita. Jangan pernah menari di atas penderitaan orang lain. Tetapi mari kita lihat bagaimana kita bisa hadir sebagai orang percaya untuk menopang penderitaan orang lain, untuk bisa membantu dan menuntun tangan mereka ketika mereka jatuh. Karena disitulah Tuhan menginginkan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang percaya. Kita diinginkan Allah untuk menjadi penolong, penopang orang-orang yang di dalam sengsaranya, yang di dalam penderitaannya. Lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Pasti pernah gagal. Tetapi bagaimana dia melihat kegagalan itu? Karena firman Tuhan ini juga mengajari kita untuk memotivasi diri, untuk meneguhkan hati pikiran kita, supaya kita tidak jatuh ke dalam kekecewaan, bahkan sampai dengan keputusasaan. Karena itu firman Tuhan ini berkata kepada kita, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Dan inilah yang menjadi motivasi bagi kita. Kalau kita pernah jatuh 10 kali, maka bangunlah 11 kali. Karena Tuhan selalu menyediakan tempat supaya kita bisa bangun. Supaya kita bisa bangkit. Kita tidak jatuh ke dalam keterpurukan. Tetapi kita terus belajar dari keterpurukan itu untuk membangun diri kita. Begitu juga dengan yang berikutnya dikatakan, sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan menjadi terangku. Gelap gulitanya dunia ini, itu mengharuskan kita terus menyusuri kegelapan itu. Dan jangan pernah takut dengan kegelapan. Karena Allah ada bersama dengan kita. Karena Allah itu adalah terang. Maka ketika kita bersama dengan Allah, meskipun kita di jalan yang gelap, Tuhan akan memberikan terang. Sehingga kita dapat menyusuri setiap kehidupan. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Tetapi Tuhan mengizinkan kita ada di tengah-tengah dunia ini, supaya kita hidup sebagai terang, untuk bisa menjadi
apa yang diinginkan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dimanapun kita berada, dan apapun sekarang profesi dan pekerjaan kita, kalau kita pernah dijatuhkan, kalau kita pernah disingkirkan atau tidak diperdulikan, jangan pernah kecil hati. Tapi pakailah hidupmu dengan iman percayamu kepada Tuhan, bahwa disinilah kita mau membuktikan anak-anak Tuhan. Jangan takut gagal, jangan takut berjalan di tempat gelap, karena Allah ada untuk menopang kita di dalam. Ketika kita jatuh, maka Dia akan menuntut tangan kita. Ketika kita di tempat gelap, Dia akan menjadi terang untuk menerangi setiap kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang mengingatkan kami, agar kami tetap berpegang teguh kepadamu. Jika kami tidak takut Tuhan ketika menjalani setiap kehidupan kami, meskipun kami dihina, meskipun kami tidak diperhitungkan, atau kami menjadi bagian daripada korban dari ketidakadilan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, jika kami bersama dengan Engkau, meskipun kami jatuh, kami tahu kami akan Engkau tuntun untuk bangkit kembali. Ketika kami berjalan di dalam kegelapan, kami tahu Engkau adalah Tuhan yang akan selalu menyertai kami dan menjadi terang di dalam setiap jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah aktivitas kami, berkatilah kehidupan kami, agar apa yang kami jalani dan hidupi itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang berkumpul Engkau berikan penyertaan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Oras.